Ya, selaku sesepuh ngobrol ya pada santai ya Nek. Oke, selamat datang di channel Sarada Official. Official. Oke, channel Sarada. Jadi Sarada itu ada siapa aja? Sebenarnya sih banyak Sarada ya. Banyak. Udah kalau disebutin sebenarnya Sarada membernya banyak sekali sih. Cuma sekarang ada tamu spesial dari Bogor. Tamu jauh dari Bogor. Dia nostalgia. Jadi dulu itu ada UKM. Iya. Nama Lises. Jadi Lises dia awal terbentuknya tahun 2014 waktu itu ya. Ketika kalau saya mah memang masuk gelombang pertama dan gelombangnya, itu nggak ada ya. Putaran lah. Lain aja kan nyoblos. Maksudnya. Jadi memang awalnya kita tuh periode awal gitu memang, apalagi Auru ya yang bikin Lises itu kan. Di salah satu rumah ada 4 OKG. Iya, itu 4 OKG ada Teh Diannya seangkatan sama Uru, kemudian ada Teh Adin, sama ada Cica seangkatan Uru, Pak ini. Iya, soalnya sebenarnya nomor orang Chris. Nyesan, iya. Maksudnya orang mah, kan adik kelas ya, remah-remah. adik kelas. Sebelumnya adik kelas, jadi Uru ini kakak kelas sebenarnya, kakak tingkat bukan kakak kelas. Kakak tingkat, jadi dia bikin karena 4 Hokage ini kan 4 ketiganya cewek ya, 3 cewek 1 cowok ya itulah. Gitu yang tilu makan geus karawin, gitu geus kawin 2, hiji acan di Bogor sarua tetangga. Iya. Gitu, ya tinggal hiji. Kayak ngomong ke kawin mah teu nyambung nya nya. Sensitif. Sejarah Lises. Awal terbentuk baru kumaha. Jadi kalau misalkan bahasa Sunda ingin tahu sejarah Lises sebenarnya simpel sih. Tinggal lihat di buku sejarah halaman 120. Ada? Enggak ada. Enggak ada sebenarnya. Jadi asal muasalnya sih ya bisa dikatakan dari barisan kata hati. Barisan kata hati yang melampiaskan. Oh jadi baheula teh berarti galau atau kumaha atau nyeri hati kumaha masih hati. Karena kenapa? Semacam CLBK. Cintanya lama, bobogohan kagak. Panas lur, itu mah. Iya, merasa stres hingga akhirnya yang tadi Haris katakan ada Hokage. Ruang Riung sih awalnya mah Ruang Riung di mana ada pangaresep ya, untuk ahli untuk nanaon untuk resep ngarariung hingga akhirnya ngobrol itu sengaja sih. Nah wangsit itu jadi tapi tulis di batu tuh jadi prasasti gitu kan. Kayak ditulis sebenarnya binah gitu ya. Oh tidak habis. Itu direncanakan awalnya cuma ruang riung ngobrol-ngobrol santai lah kayak kelas kia gitu. Yuk cina perkumpulan seni gitu. Tuh pikirnya jadi UKM-nya nanti mempengaruhi ke gabungan kan jadi berawal dari sakit hati. Ingat penurusan. Apakah misalkan gini curhat orang kamari ditikung gitu pepatah kita ngelukuh terus kayak solusi yang sesi itu atau kumaha sih jadi intinya mah tinu sakit hati itu melampiaskan. Jadi rek nepi iraha urang disakiti wae. Pas waktu orang membuktikan ngadeg gitu. Kancek paribasa gitu. Musik itu adalah perasaan yang bisa didengar. Musiknya adalah perasaan yang bisa didengar. Jadi dilampiaskeun lewat musik. Awal nama musik Lises teh. Gitu can aya nyanyi, can aya tari acan ya. Terus musik ini nyanyi. Masih kene diajar nage nong nang ning nang nong ning nong dan yang penting mah ngari berarti kira-kira bulan naon dah
Juni sekitar Juni lah pas eksamen kenaikan kelas. Jadi atau ada suatu proyekan samen dibuat satu bulan outputnya tadi tuh. Oke. Kita kan selaku calon guru di STKIP. Oh iya. Iya, jadi membentuklah karakter. Jadi bisa bertanggung jawab. Juni tanggal inget ke tanggal sabaraha kira-kira. Ayolah orang aja lisensi tanggal ini. Jadi mutus selama 25 25-nya. 25 selama. Ada Natal ya, ada satu. Juni malaikat 25 Juni 2014. Berarti ke semester sabaraha? 2014 berarti tingkat Kurang tilu lah. Tingkat 3 berarti semester Juni. Final. Semester 5-an berarti. Semester 5 5 berarti. lah pramusim. Berarti orang guys semester tilu. Oh, dede yang Masih ini remah-remah dan lagi senior kan cuma jadi balad gitu karena memang rumahnya rumah apa Beda angkatan tapi lulus bareng. bisa gitu di STKIP itu. Bahkan syarat awal masuk riset kan yang pertama kan warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia. Dua manusianya udah kedua masih bernapas. Yang penting mah hirup, ulah paun lah gitu. Artinya jadi untuk jago gitu. Di arti barunya untuk jago pula gitu untuk bisa gitu kan menghara negara itu ya. Niat dari awal mah kumpulan hukum. Oh, gitu. Oke. Kumpulan hukum. Awalnya sih reknya yang taruna di kampus namanya. Salah. Sempat kepikiran Jadi pas Juni teh anjir. Jadi Agustus. Nah, benar. Jadi tahun 2014 teh ngajian di SES. Ari boleh gabung kali saya sirah. Orang mah gabung kali SES teh diajak si Haris. MLM ya. Bagelah teh mun teu selama aya garapan PGS teh. Atau naon sih pramuka teh LKP. Berarti ada orang ke zaman di biasa baru KKP-an. Jadi si boleh ini sebenarnya mau diceritakeun mah wah multi talentnya nya. Geus tina pas. Kita Kadukom dibahas kaum. drum karena gitar Aina karena biola Fokusnya di biola aja. Aina ayo kita kan dukun Pertanyaan. bukan praktek cina gitu bisa bakal penyakit covid nah itu enak konsum covid itu sih hati-hati lah ya Pokoknya orang kasusnya mencatat tahun 2015 nah. Setahun setelah. Tapi 2014 juga udah apa gitu ya. Soalnya sebelum ada lisensi sebelum orang itu duluan itu sebenarnya mah sampai lanjut Plus ya Pak. ini teh kakak saya dulu teh kita ada di suatu UKM yang ya UKM di bidang seni lebih di teaternya kayak gitu. Saya masuk dulu karena mudahnya musikalisasi puisi karena musikan. Nah ini juga masuk sama sebelum ada lisensi, jadi kita udah berseni dulu, berseni atau apa ya, berkarya banyak. Dulu lisensi pernah nggak bubar sih ya vakumnya berapa bulan? Nah vakum. Lisensi pernah vakum berapa bulan ya? Udah lama karena memang tersisa 2 orang, memang kebanyakan punya kegiatan luar gitu kan ya. Multi ya. Seni banyak yang seni gitu kan, ada Cecep, ada Dipol, ya anak Ramda gitu kan, Cecep juga di radio di Gendera Papua. Kalau kita mah berdua ya, waktu itu pengalaman si Pes, cerita. Waktu itu teh Sumedang ngadain acara besar yang namanya ya. Itu tuh kalau nggak salah Festival Gamelan Internasional 2015 awal pulang tahun Sumedang kalau nggak salah April. Gitu. Lanjut gimana? Ada momen yang paling berkesan gitu kan, karena memang dulu itu sisa berdua ya. Saya sama Urut teh boleh
apa ya, hubungan lah, kontak. Nonton asmara kontak. Oh iya. Kontak batin. Ini soalnya gitu kan cewek sentuh. Iya ya. Cewek sentuh nah. Kayak ini. Dulu mah dia punya Facebook lover kan. Dia sering kuliah. Ya, benar. Kurang sekali lah kuliah 4 tahun. Mun manggung di saya pasti guru aja setengah aja loh. Iya, bakalan dikit. Balik lagi ke momen hidupnya. Berdua gitu ya, sempet kita ngelamun gitu ya, anjir ngelamun itu bahasa Indonesia melamun, mengandaikan. Ada satu grup gitu yang memang besar ya, grup di Bandung gitu kan, keluar kampus lain gitu. Kita nonton sambil sedih terharu. Ini bukan bahagia nggak joget aja, duduk kita. Digireun bisa. Kabita lah, ayang kalau segitunya nih. Tapi seiring berjalan waktu, datangan Pak dosen gitu kan ya. Tahun 2015. Pas penyambutan Pak Doni sekali di Bupati Sumedang gitu kan. Pertama kali garapan dari Bapak dosen. Pak dosen itu nama aslinya itu Bapak Asep Ganjar biasa. Sekarang mau udah MSN. Pas saya tadi mau ke D3-nya doakan. S3 ya, bukan S3. Awal disensirikan Pak dosen. Demi wanci. Mana? Eta 2016 demi wanci. Itu teh asupna gerakan paling Edan lah. Karena memang baru menguras tenaga. Menguras fisik udah jelas. Udun ngobrol otak geus mikir garapan. Lumayan sih waktu itu garapannya melibatkan 40 Jerman. Kali-kali 40 lebih. Itu penari juga, penari itu 25. Udah pokoknya itu garapan kolosal. Karena dari sana tuh banyak kita tuh pulang jam hanya jam 1 jam 2 nya. Jam 1 jam 2 pagi itu baru pulang di kampus. Dia dicarikan ke RT pada kagak. Karena memang kampus kita dekat dengan pemukiman warga ya. Tapi alhamdulillah ada pembina yang satu lagi, dia selalu nge-backing. Siapa yang satunya? Ada pamelannya. Nah, itu pamelan. Pamelan itu paling tenang, imas senang badai kayak sesuatu. Jadi si warga-warga mengerti tentang keberadaan kita. Jadi dia kemudian ada anggota lagi ya, baru ya. Itu Andriana yang ngebahas dulu ya, pemain bass. Kebetulan bodak reggae. Kebetulan datang nih Andriananya, anak reggae gitu ya. Iya. Reggaean. Kan kalau perut mah kalau lapar keroncongan ya. Cuma kalau laparnya reggaean. Selama 2014 pernah mimiti manggung di sana atas nama di mana? Kampus. Acara naon dah? Di GIM. Oh, di GIM. Oh, benar-benar. Acara naon? Acara nebeng ya? Iya. Di UKM. Acara apa, teater ya? Teater. Kita nebeng di UKM tetangga. Oh, oke. Terus kemana lagi? Selama 2014 ya lah? Nggak jauh ya. Polisland 2015, Lur. 2015. Berarti masih kan event kampus aja. Masih pengenalan. 2014. Yang dibayangkan teh kumpul-kumpul. Guna si Padang. Ya sebenarnya kita nggak gitu ya, untuk materialistis gitu kan. Karena kita yang kita ngomongin duit gitulah orang. Kita ngomongin sokok jadinya nunggu acara. Ayo nok kawin kurang ngomongin duit. Panggung. Soalnya orang mah dah harus tidak terbutuhnya. Ayo benar-benar karena kalau semanggung teh sok air dia sih cari lah ya dahana. Kan di belakang itu teh sasok. Ingat sa? Apa? Pasti. Eta tuh di pokoknya manajer sejati listnya. Wah, dia paling kuda gini sagala-galana eta Abah Heri. Wah, si gigitan maut. Pokoknya kira 2014 memang momen-momen menuju mantap. Main di Nobar nih. Sebelum aku jauh aku juga aku kan Desember. Aku teh November Desember. Orang asup teh pertengahan
pokoknya udah sebelum ada maba baru juga udah ada benar. Jadi gini ceritanya teh, udah vakum ya, udah berapa lama? Memang kebetulan saya ya, jadi udah nggak ada kegiatan, kita kan kuliah beres pulang, Kupu-kupu lah ya. kuliah pulang ya, seperti itu istilahnya. Nah di situ saya pernah lihat ada brosur ya, lomba band gitu kan, lomba band pas. Oh itu berarti Oktoberan lah itu, Oktoberan. Pas waktu. Nah itu tuh saya mikir ya, maksudnya wah pengen ikutan tapi nggak punya partner yang memang suka di musik gitu, apalagi teman-teman di kelas juga kan ya. Tapi orang nggak paksa bawa bakat di kelas dis. Waktu itu teh hari teh karena kekurangan pemain sih. Saya langsung mau hubungi Huru gitu kan. Iya. Gimana ya? Kayak lomba gitu. Huru kan agak sedikit pesimis ya, lumayan itu garapanana kurang rek duaan henteu aya si Bore. Oh eta. Ini Bore. Berarti nanti nyulik sawahnya, nyulik Pak Ucup, si Ogi, Si ada dari si Derji, terus Si Mary, Agus Dede Mary, Tahayul. Dede Tahayul. Jadi formasi itu teh asal nama orangnya dan dijian nggak susah main kahon, oke, pas saya bermain jadi nggak gitar ting tak ada. Iya, bakal terjadi secara alamiah. Iya. Tidak direncanakan. kurang ngilain vokalis Itu teh, vokal. itu teh pokoknya mah perubahan teh hamin 30 menit badan juga. Ada video juga yang waktu itu vokal belum bisa suling. Waktu itu teh kita teh masuk dilombakeun nya, terus 3 besar Masuk 3 besar. manggung di event yang agak gede dari sana kan. Udah puncaknya gitu. Ada udah panas dalam. Ada panas Oh dalam. iya, Ada Pilih Baik ya. Si Dilan Yang bikin cerita Dilan gitu kan. jadi, nah ini tes dulu mah vokalis. Pokoknya mah kalian bisa lihat nanti link YouTube-nya ada di deskripsi. Pokoknya kita geus main. Wah, gak. Pales deh, tapi enjoy ya. Asli. Kira ya. Waktu itu mah itu kan cenah teh garapan Dogger Monyet. Tapi ada teh menutup tangan. Heran Memang ngerasa sih, memang karena jadi kita si nomor dulu teh emang di Sumedang udah banyak sih nya band-band, bukan sih grup-grup yang emang kolaborasi etnik. Cuman mereka bawanya garapan emang pure Sunda. Waktu itu teh kalau nggak salah banyaknya lagu-lagu emang lagu Sunda gitu kan, misalkan lagu Esilin apa ya kayak gitu. Ayo orang mewakili lagu-lagu pop campur sari namanya, disebutkan campur sari, tapi dibawakan dengan kearifan lokal Sunda pisan gitu. Jadi orang-orang yang lihat, wah halus nih, gitu ya. Jadi banyak apresiasi dari ya, dulu juga ada tawaran-tawaran ngomong ke saya juga dari ya PT tersebut. Kalau misalkan nanti ada event, siap ya mau di, oke gitu kan. Dari sana juga buahnya kita teh banyak kangen oke nya. Jadi sama dulu tuh sama RKS kan. Tadi RKS juga terus terus saya dikasih jatah program, satu program setiap malam minggu 1 jam ya. 1 jam itu mah kok cina lises untuk lises. Jadi kita dulu punya program di radio, cuman bertahan berapa lama ya? Gak lama soalnya kita juga dulu sibuk dengan tugas kuliah. Saya memang waktu itu ada kadosennya. Iya. Itu saya sempat bawa di kadosen bilang, ini menggarapan Dogger Monyet, sampai mana gitu kan. Doan ya tapi memang yang kepikir teh Pak dosen bilang begitu teh memang ada pesan yang tersampaikan teh kan ya. Jadi kamu harus lebih dari ini. Gitu. Kalau Jangan mudah puas dengan apa yang kalian lakukan kan ini. Kalau kita puas ya nggak akan berkembang. Juga sarannya istilahnya kita teh harus jangan puas atau lakukan wae. Jangan Iya, bener memang kepikiran pas gitu bener Pak dosen mau ngabejaan lagi langsung jadi istilah begitu butut di simbol sih, lebih ke simbol siloka kawayangan pada saya ngomong gitu. Nah dari sana juga berarti tahun 2015 akhir 2016 tuh udah rada terbentuk anjir. Udah ada lagi lah. Jadi udah lisensnya karena jiwa-jiwa lisensnya udah kelihatan yang dulu
mati parem lah istilahnya muncul lagi gitu istilahnya dan lebih dari beberapa member gitu kan orang yang memang udah dipercaya banget gitu kan kita hampir tergantung dengan orang tersebut gitu ya orang-orang ya teman-teman lama kita bukan teman-teman lama sih tapi memang hikmahnya teh kita ya berkembang lah ya gitu jadi nggak tergantung dengan orang jadi ketika bikin karya gini nih gitu tapi tidak terlepas karena lisensi itu kan namanya UKM ya namanya juga UKM jadi pasti ada pembina gitu iya ada pembinanya dan ketika kita bikin karya ketika bikin aransemen musik ya kita balik lagi gitu ke pembina gitu minta saran gimana ini bagus nggak itu ada tambahan-tambahan ya seperti itulah kalau di tahun 2015 ya kalau misalkan 2016 karena saya udah masuk ini udah tahu udah hafal misalkan 2015 kan ya 2016 teh eta cek kurang mah awal lises new lises sebenarnya new lises nu emang lebih segar terus secara materi pengkaryaan segar juga banyak anggun dan memang di sana kita udah jadi pokoknya diperhitungkan oleh orang gitu lises nah udah sampai sana gitu ya iya awal nanti kalau nggak salah kita ada Iwanci awal yang emang gramat iya lisensi bener gitu kan kita punya anggota lebih dari mungkin 50 lah kalau dikatakan 50 aktif 50 itu aktif bukan pasif 50 itu aktif semua ada dalam satu garapan namanya sebenarnya nggak ada namanya ya kita disebut aja garapan Iwanci karena kita bawain lagu Iwanci tarian Iwanci waktu itu komposernya langsung pembina kita Pak Doseng terus koreografernya Kang Datang langsung dari Bandung dan dia juga nangis sih endingnya gitu kan lihat perjalanan kita seperti apa dan ini bodoh juga ini pokoknya malam video mewekna parah bisa leuwih diputuskeun di kamar ada lama kita mah udah dari perihnya aja gitu kan dari perih berarti sebenarnya mah jadi nggak jauh mah kalau ada kita setelah balik gitu ya karena memang kita merasa aja jadi bisa nyambung bisa hampir semua di sana itu nangis gitu kan lucu proses dari Wanci ya kita pulang sampai jam 1 jam 2 latihan itu kalau nggak salah dari jam 4 ya jam 4 udah tren kita udah yang penari udah olah tubuh yang pemusik udah siap-siap seperti apa gitu kan nah jam 8 sampai jam 2 tuh udah terus aja latihan istirahat juga paling minum doang kan makan paling makan nasi goreng atau jam 12 jam 12 nah dari sana perjalanan pokoknya hebat pisahnya sampai akhirnya ada suatu bukan komitmen disebutnya ada suatu keinginan untuk go internasional kalau nggak salah bulan September kita ada undangan dari Republik Ceko waktu itu dua festival dua kota dan yang berangkat itu 20 berapa sih? 22 orang ya 22 orang termasuk pembina dan para staf SNMP juga gitu kan ada dosen yang ikut ada gitu waktu itu perjalanan prosesnya juga lumayan sih karena pertama bagi kita pertama bisa materi bisa gitu nah orang teh masih belajar gitu kan harus membawa nama Indonesia bangga sapi kebanggaannya kan saya mengorbankan S1 nah iya cerita paling utama kemana jadi ya dasar lah orang kampung orang kampung mau isu kalau kata si cepet lah jadi hayang sebenarnya ke kita emang hayang tapi pada dasar nama emang suatu titik pencapaian lah di mana lokal regional internasional nasional kalau itu puncaknya di internasional kita emang rada kepikiran kepikirannya dari sih pengalaman ya
impact dari sana banyak, mungkin intinya. hasil dari sana seperti apa? Berarti intinya mantap nepi ka ayeuna. Saya di bisnis terus teh pasalametkeun. Pahlawan sarjana urang teh kasalametkeun ku lises. Ini berapa anu ieu teh anu ka luar negeri ieu. Kalau misalkan pengen tahu cerita lebih dalam tentang bagaimana kita ke Ceko, nanti ada di episode berikutnya. Jadi ini kita bikin bukan rangkuman sih, lebih ke apa ya, tulis bersana ya. Jadi biar penasaran. Nanti ada lanjutannya. Ketika lises pergi ke Ceko. Nah, episode berikutnya. Nih sekarang kan udah banyaknya. Tadi kita buka Q&A. Di beberapa sosial media juga banyak yang nanya tentang lises. Ini ada dari pertama, oke siap ngejawabnya? Siap ngejawab, oke. Aing can ngapalkeun ya. Boleh dari sekarang aja boleh, ya. Bisa hadir, Iwah di mana? Iwah di mana itu? Oh, disombong. Disombong. Atau ya, pertama Udah balik anjing. keren juga. Balik kan. Pak, pertanyaan pertama ini, di WIPA, oke siap, sudah mulai ya. Hal tergila apa yang pernah kalian lakukan? Oke, salah. Dan Ada gimana gila namanya? Hal tergila selama di lises. Paling jauh, Anjing udah biawain mah, ya kayak lingga sih sebenarnya. berubah logika menjadi logika. Gila kan bener detail. Memang apa tuh dan Tes selama kuliah, orang yang di ruang di lises. Kuliah hampir poho lah aing. Poho jadwal kuliah lah istilahnya gitu lah. Artinya memang terbengkalai gitu. Kita sempat nakal ya sampai aing bukakeun ya, bukan lah satpam kampus ini mah. Kita kan paling dekat lah dengan satpam kampusnya. Mereka juga terinspirasi dari lises, mereka bikin grup Ngejis. Ayah grupnya aja. Ada grupnya namanya Bling Ngejis. Ayah dari nomor ajarnya. Terus akhir itu one persen besar. Genrenya itu keroncong metal. Keroncong metal. Hal tergila ya itulah ketika karena memang merasa sanggar ya atau lises lah ya, UKM itu udah merasa itu dari rumah gitu kan. Jadi lebih betah di UKM lah, lebih betah di lises daripada di kelas gitu kan. Jadi saya sampai hal tergilanya adalah nge-WA satpam supaya saya dikatakan izin masuk diboleh kan? Diboleh re. Tapi ayah lu paling tergila sih Haris kata ngarep ke mana? Di mana? Di luar kelas teu, kelas diputai. Jadi waktu itu karena seperti itu gila namanya. Ya tapi dan memang rata-rata kita mah enggak apa ya, nggak sampai santai dalam pembawaan ya. Jadi secara akademik juga kita ya tetap berprestasi ya gitu kan. Dalam artian kita saya kan penmat, ini penjas itu kalau memang PGSD ya tetap kita punya prestasi dalam akademik juga gitu kan. IPK kita tinggi ya bro. Tinggi. Itu ya ketinggi saya. Yang kamu yang mau lulus sebenarnya emang gila. Rata-rata di lises itu semuanya gila, cuman nggak sampai jalan-jalan di jalan. Itu capek. Lainnya capek, Kalau gitu gila. Kalau saya sih tetap itu kalau gila itu. Bagi apa Pak? Ya, skripsi. Proses eta lah. Iya. Skripsi. Jadi hal tergila Uru adalah dia merelakan 1 tahun tidak sidang hanya untuk lises. Karena ada apa? Lises ya ada kehidupan. Ada kehidupan yang kepuasan yang kita dapatkan, yang tidak didapatkan selama 4 tahun. Jadi kurang tuh misalkan 4 tahun enak. Aduh, itu sih hal tergila. Bahkan ke orang tua bilang, kenapa udah lulus udah 5 tahun, saya ambil S2 mah. Gitu aja lah. Nah, ada pertanyaan dari Adina si Haris ternyata. Iya, sudah pertanyaan teh. Sengal lain dipakai lah. Si mama sih ya duit mau enak. Makasih. Tapi kalau balik deh.
duit kalau duit mah cuma tadi dah. Benar ini pertanyaan Apa yang tak kelas sama menanya ceritakan lah di ini ya. Tiletiknya geus diajar minta duit, ayeuna geus gede alhamdulillah lancar. Benar ya? Alhamdulillah lancar ya nama. Ini jadi kieu hebat. Guys, nah apa yang membuat kalian bertahan di Lises tanpa merasa insecure terhadap kelebihan satu sama lain? Jadi mengenai insecure teh kumaha nya? Jadi atau kumanya Insecure teh jadi aing mah ngepost dulu misalkan minder gitu kan. Tapi urang mah kan jelemana cenahna tinggi gitu kan. Nah, kumaha sih cara bertahan lebih ke yang membuat kalian bertahan di Lises? Memang ada lah rasa-rasa seperti itu kan memang manusiawi gitu kan, apalagi dengan punya ego gitu kan. Ada rasa kecemburuan lah, ya pasti. Saya jago, kurang pacar gitu ya. Gitu memang ada. Gitu. Tapi kita balik lagi lah istilah nama. Orang teh kali Lises ini kan kalau Lises itu kan sistemnya itu bukan seperti sangat kursus. Jadi bukan seperti kursus, artinya kita yang mencari sendiri gitu kan. Memang banyak, saya termasuk salah satu orang yang memang nol gitu kan. Nah memang ayah gitu karena memang punya rasa contoh lah. Saya guru jago, orang bisa gitu kan. Kan memang ada orang yang mendekati gitu kan, jadi penjilat gitu. Memang enggak karena organisasi pasti ayah selek, ayah tidak sahurun, ayah rasa cemburu, ayah kumaha gitu, balik dari si karasa gitu. Memang kalian pikir saya jadi si urut terpernah ayah rasa, jadi dia orang ayah cerita ya, kalau misalkan punya objek jadi insecure ya, ngomong tadi insecure. Jadi kita tuh dulu pernah dipisahkan, urut jemurang lah gitu, dipisahkan gitu kan, tidak urut dengan tuh dia bikin namanya apa? Resonator. Dia lebih ke tradisi. Jadi gerakan tradisi semua harus ekspor lah bisa. Nah, saya dengan Haris dulu bikin sastranya jeung si Uda, jeung si Beta, opatan baheula teh. Terus kalian bikin lebih ke lebih ke kontemporer gitu kan, musik yang memang perpaduan antara musik barat sama musik tradisi juga gitu kan, lebih ke sana. Kita sempat dipisahkan. Pokoknya mah asal mah aja saha rek latihan euy. Nah, jadinya sok urang lah, orang 3 jam ke jam 6, orang 3 jam ke jam 8. Waktu itu seperti itu gitu kan. Terus pernah merasa tersaingi atau orang teh padi gitu kan. Sebenarnya sih kalau secara gerakan mungkin ada ego-ego yang anjir udah kudu lebih halus sih ngajian di golongan itu. Iya, anjir udah kudu misalkan kudu lebih hebat. Seperti itu ada juga kan, cuman ujung-ujungnya ternyata gitu kan kita menyatukan ego masing-masing gitu kan. Dengan misalkan dulu resonator dengan tradisinya, saya dengan kontemporernya, sastra dengan kontemporernya, pas dijijikkeun deui, wah eta ngabludak beuki edan ternyata. Nah, sarana ternyata. Jadi persatuan antara intinya gitu kan. Sarana teh persatuan antara resonator dan sarana. Jadinya sih itu kesimpulannya mah itu kan makin sekuler, tapi supaya betah dari nama memang beberapa cara gitu lah ya. Banyak pernah kita seperti itu sampai kita dibatas. Gitu. Jadi intinya gini, mungkin harus ingat misalkan emang perbedaan semua manusia itu punya perbedaan, punya keinginan yang berbeda. Tapi ingat kita ada satu rumah. Skill beda, gitu kan? Ingat satu rumah Lises. Itu. Oh iya, ada lagi pertanyaan dari Isis. Hal yang paling berkesan selama mengikuti kegiatan di Lises. Hal paling berkesan selama mengikuti kegiatan di Lises. Nah, namanya prosesnya kalau saya jujur kalau di pribadi ya diproses karena memang Lises bisa gede teh saya mengalaman sorangan aja guru, apalagi khususnya guru dia pendiri utama di Lises gitu kan. Saya bisa dimasuk pertama tapi saya mah anggota masuk gitu ya kalau udah jadinya gitu. Saya tentu ikut
urus masalah pembentukan UKM nah pembentukan dia nah gitu saya yang bikin ketika ada pembentukan nama nah itu saya datang kumpulan pertama kali ISES berkumpul itu orang-orangnya saya ada jadi yang paling berkesan dari proses sana yang paling berkesan memang gitu kemudian yang dari yang ke luar negeri juga ya luar negeri itu paling berkesan ya pasti bisa kita bisa main apresiasi dengan orang asing gitu ya maksudnya dengan orang yang tidak kenal dengan budaya kita gitu kan kalau di kampung memberinya utarakan kita itu aneh gitu. Tapi kan kalau di luar negeri mau diapresiasi kemudian yang paling berkesan lagi itu ketika garapan Demi Wanci kenapa disebutnya Demi Wanci karena yang garapan Demi Wanci lah ya. awal titik awal kira-kira tambahan berkesan ya berkesan paling berkesan mah emang prosesnya sih dibegal di itunya di Lampung oh iya nih paling berkesan menurut orang karena pas baliknya pulang di Lampung di Bangka Bakauni di Rajia ya sulap kuin urus mewaka itu di sana judi dikeluarkan pemeriksaan kantong kayak kartu remi beri jenggum beri jenggum dirinya ditanya iya kartu naon jarum dinya bahasa orangnya ini kartu buat apa bukan ini kartu sulap wah bohong coba buktikan nah itu paling berkesan sulap ada pun polisi kan intel aing gak bayang dina mobil aing buru aja lamun gagal ya sulap ini di acara emang diajarin sih diajarin sulap eta geus naramong di jero mobil teh karena guru ya di luar mah urus orang anda karena guru yang bawa kartu kita mah di dalam mobil gitu itu geus ngomong udah mau balik mau ngomong ke kolong dia ngomong tapi eta anu mantap berkesan di sana yang berkesan mata keluasana si Intel eta teh nanya kan dari mana nih Sumedangnya di mana Angkrek kata kan pas gitu deh bukan rumah kamu di Nyalindung oh tempat gini nah itu paling berkesan tadi anjing salah rahasia paling berkesan di tempat gini nah itu saking bangganya saya di Nyalindung sampai terkenal itu tempat gini di Bogor mah tempat kita pindah kemana? Kadia pasti tanya kan penasaran gitu penasaran oh kenapa bapak tahu saya orang Sasaban orang dua jadi intinya mah hampir semua proses maksudnya apapun kegiatan yang di ISES berkesan semua sih karena memang ada momen lucu ada momen komplit makanannya memang intinya membentuk pendewasaan gitu membentukan karakter itu dulu mah nggak kepikir kita teh akan jadi sesepuh ya nggak kepikir karena orang keluar bubar gitu emang udah direncanakan paling ini sih yang bubar di dalam bubar gimana dulu poes acan kiamat ayo dari Nadia oh iya harapan ISES untuk kedepannya dan hal apa aja yang harus diperbaiki dari ISES yang sekarang sama kita sebagai AI-nya. Oh, dia kan mahasiswa baru lah gitu. Harapan untuk ISES harapan nama ya supaya ISES lebih lebih kompak lah. Lebih kompak dari terusnya ayeuna lebar kita udah rada lumayan gitu ISES udah dikenal bisa lumayan deh gitu lah diselumit lah istilahnya gitu tinggal enak gitu kalian mah paling anu beratnya memang mempertahankan memang berat kalian bisa berat karena mempertahankan yang sudah gitu yang sudah jadi kayak kita mau membentuk memang resep-resep nate lagi gitu kalian mah tinggal menjaga ISES menjaga supaya pembina betah itulah istilahnya gitu terus ini sesepuh saya kan jauh ya Restu, Andriana, Perwita banyak Aur sama gitu kan karena Aur di kumaha-kumaha ge cek orangnya lah bisa bilang mawat Aur mah di air keras pajang di ISES
Jadi mumi ya. Jadi mumi, enggak maskot lisis kan teh, gimana bakal jadi burung tahu gitu. Apa-apaan. Berarti orang apa-apaan. Yang bubar yang kan bisa. Gila Kak. Soalnya ribu aja. Bapak panggung. Lisis itu aing kudu kali itu gitu. Aing mah teu butuh duit, butuh barangan. Repot jadi dibayar duit gitu kan. Lisis aya sama gitu kan ngomong aing geus aya sarada gitu kan. Gede nah gitu yang bubar ngarencana mah sepakatnya tilu poe sadan kiamat udah dibubarkeun. Iya. Jadi ya kan bohong kita ngeri gitu lah. Intinya mah memang lisensi jagalah gitu. Maksudnya persaudaraan aja persaudaraan. Dari bang dah lamun geus ngarasa duduluran gitu lah istilahna naon oge urang ge naon ngomongna ka auru baheula dikasih resiko. Kasih henteu nu jauh. Henteu nu jauh iya di kampus sebelum segala gitu. Jadi memang yang lebih berat mah memang urang mah kan laki onaman gitu. Aya awewe mah aya rasa ego gitu kan ka nitip. Saya mah lebihna nitipna ka penari istilahna karena penari banyaknya wanita gitu lah ya. Istilahna awewe. Saya mah lebih dikhususkeun gitu karena memang wanita mah lebih perasa gitu, lebih perasa. Ada kau kasih belum bisa ngerti pasean nanti pak baut gitu. Jadi mau aya pemberesan kita ini dalam grupnya di dalam ulah sampai seperti itu lelaki onaman ngomong ke ini benar bodoh gitu. Memang aya orang yang jadi mediasinya gitu. Jadi orang penengahnya harus ada seperti itu. Tapi orang penengah itu ulah anu mihak gitu. Maka kalau misalkan diri saya geus wajib anu netral geus aya silih pihak kan. Wah, ieu Restu, Adriana, Ulu, Aris, itu Kang lah istilahnya mere ieu spiritual lah gitu kalian bisa kajian. Jeung itu kiri harapan teh. Jadi kudu bisa memaknai diri lah. Itu kan lamun tercipot nama Ismat Degan behind the Degan lah dari itu. Lain bediel anu alus. Tapi saha heula nu nemah. Jadi intinya kieu ketika kalian misalkan di musik ya, jadi tukang kendang misalnya. Naon ya kendang teh? Gitu kudu bisa nepi ka aplikasi kehidupan semacam penari, kayak penari ugal-ugal naon kan? Berarti mereka kudu bisa nggelan zaman. Jadi orang kudu lebih canggih lah. Udah orang suling mangkat atau dul? Ayo suling mah ditiup. Banyak gitu deh. Nah, diharapkan emang kalian masuk bisnis, outputnya harus manfaat ketika misalkan ngajar kan, sok ayah sama kenaikan kelas. Nah itu jangan sampai bisa jangan sampai sia-sia lah. Sampai kalian masuk di lisensi, ketika kalian udah lulus jangan sampai sia-sia ya untuk nanti. Karena kerasa banget ya, gitu. Ayo kurang. Dan harapannya terus berkarya mungkinnya. Berkarya. Jadi misalkan ulah minder jangan insecure, aduh kurang nggak bisa sakit gitu. Tapi si mungkin itu disebut kelemahannya untuk kalian, untuk teman-teman. Lu orang salah lama dia bisa dia, tapi dia tak kelemahannya itu di suatu kelebihan. Terus tidak karena karya mah namanya disebutnya bukan bebas apa sih ya esensi dari seni itu ungkapan perasaan. Ungkapan perasaan jadi tidak ungkapkan jadi jangan terbatas oleh skill atau mungkin insecure kalian gitu kan. Tapi coba aja skill eta teh emang timbal balik atau imbas nanti nu kelemahan ya. Oh iya. Oh iya kelemahan urang. Kan gede teh nya. Itu udah kelebihan. Iya itu skill kalian gitu kan. Seperti itu sih sebenarnya sana gitu kan. Terus Adi berkarya ciptakan apa yang kalian bisa ciptakan gitu kan. Kalau misalkan disebut anggota lises kita apa sih itu anggota luar biasa. Kalau misalkan udah jadi alumni itu namanya anggota luar biasa. Ya mau bisa lu biung terhadap organisasi tersebut gitu, tapi kita emang harus menciptakan suatu apa ya ketika ada masalah di dalam satu perkumpulan, satu organisasi, khususnya di Lisesla ya, semua pasti ada masalah, termasuk pada zaman kita oke pasti ada masalahnya, kayak masalah cuman bagaimana cara menyelesaikannya itu beda-beda. Pasti ada prosesnya gitu. Jadi kalian sebetulnya saya tuh nggak bisa ngasih saran sih ya, nggak bisa ngasih saran karena
cara menyelesaikan permasalahan itu pasti beda-beda, permasalahannya beda-beda gitu. Apa yang dialami kalian saat ini ada masalah di satu organisasi belum tentu kealaman kurangnya. Jadi tidak semua masalah yang ada di bisnis yang sekarang ataupun gimana gitu kan yang ada di ini gitu, bisa diatasi gitu. Tapi belajar kalian gitu mendewasakan. Karena saya juga pernah ribut lah gitu sih, ngomong ke orang bergerakkan pernah ngajong panto pernah ribut gitulah dengan bos gitu. Jadi intinya zaman Uru, zaman Haris, zaman Restu, zaman Andriana, zaman Perwita dan yang lain-lain eta zamanna beda jeung zaman kalian. Gitu istilahnya. Jadi nitip maksudnya kalian tahu lah, kalian yang lebih paham dengan permasalahan itu gitu. Apalagi nanti bakal ada cara solusi atau jalan supaya bisa menyelesaikan permasalahan itu gitu. Jadi rek ngobrol ke orang oke, udah mah malah ngerikan paling kisi-kisi gitu, malah mere solusi begitu mah kalian malah berkembang. Kalian tidak paling lebih ke apa sih ya? Bahasa ngaji diri kayak gitu. Karena kita seperti ini emang terbentuk dari masalah. Yang itu. Kita kan lulus di STKIP, saya ya semua lah Resto, itu kan Uru yang tadinya angkat jadi seangkatan kita lulus bareng tahun 2016 kita lulus. Sudah kalau 2016 saya masih ada di lisensi sampai 2017. Nah terakhir di tahun 2017 baru nah apa gitu maksudnya hasil yang didapat ketika saya selama di lisensi. Wah, rasanya sekarang. Nah, coba kakak Haris, kakak dia ya, apa sih? Tapi biar seimbang ya. Saya cerita, Guru cerita, Restu cerita. Jadi gini kan, tadi sudah ngomong tentang ini. Mana yang sakit namun, mana yang semoga namun, ya apa gitu. Tapi ini hanya bercerita. Ini lebih ke apresiasi kita terhadap lisensi gitu kan, karena kita menemukan ilmu lebih di sana gitu kan, ilmu yang nggak didapatkan di pelajaran mata kuliah di kelas gitu ya. Itu lebih apa sih sebetulnya lebih banyak lah gitu. Oke, pertama bahas dari Sahara Haris lah. Oke, dari Haris dulu. Alhamdulillah kerja gitu kan di Bogor, guru matematika juga di wali kelas. Wali kelas, Cita-cita mah yang jadi wali kelas. Oke, pertama jadi guru matematika, terus jadi wali kelas juga, terus lanjut pengalamannya. Cerita. Jadi ketika saya ngalamar gawe, lu dibawa ke berkas yo, KB, ya biasa ya. CV, sebenarnya itu ada KB, dokumen akte, ijazah SD, ijazah TK, anjing gitu. Manasik haji bawa ayah. Ayah bawa KB tadinya bikin kartu koneng lah gitu mah. Terus ditinggali ke kepala sekolah di kurikulum. Ditinggali ke kepala sekolah. Jadi itu teh langsung mikir itu sih namanya syarat-syarat kan review teuing gitu naon gitu. Ya sertifikat tuh di luar negeri ini cek kok. Sertifikat luar negeri di Duta Seni Indonesia ya. Terus foto-foto anu dicetak di bikinan dicetak sampai dengan Haris di seni gitu kan di seni. Akhirnya saya kan dites lagi sini. Jadi ada lebihnya dia diberi tugas lain jadi pelatih ekskul. Jadi selain ngajar matematika teh ngerti ekskul di sekolah gitu kan. Ekskul seni. Oke, seni musik naon kalau di karena garapanana model itu kan lapanana memang kita udah berapa tahun di Padoseng pasti mana Padoseng kan ayah meskipun memang can aya warna sorangan tapi berkembang sih. Berkembang karena memang dulu niat dipakai lah garapan was gitu. Nah seiring berjalan ya kan, berjalannya waktu mikir gitu kan,
ngajar gaji yang karena di guru honorer gitu, guru honorer gitu kan memang harus ada dibayar per bulan sekali tuh. Nah, untuk sih alhamdulillah sebulan sekali ya. Alhamdulillah ya. Soalnya nanti jabar langsung ya. Jadi ekstrakurikuler juga dibayar, beda ya dengan ngajar. Dengan kelebihan memang kan saya mah jadi hobi teh alhamdulillah ya tiba lagi menghasilkan duit gitu sampai berpikir kita berkembang gitu kan kalau misalnya di dia gitu hayang nggak bisa akhirnya bikin grup gitu dengan teman-teman tetangga gitu ya teman-teman yang ada di Bogor sampai akhirnya bikin gitu kan ada fotonya nanti sebenarnya gitu kan ayah fotonya gitu terus dia bikin grup gitu di wedding di cafe gitu kan bikin sampai akhirnya berpikir dari terpuas gitu jadi karena memang dari dulu diajarkan anak ulah puasku satu gitu ku satu karya nulis di kenyamanan gitu jangan terlalu puas terus lapar akhirnya saya bikin sanggar di Bogor namanya teh Bumi Sampur itu ngebatur sambil nama gitu kan yang bikin saya mah ikut we udahlah saya mah terima we namanya naon oge teu diruat teu dina pokoknya saya mah ikut tuh yang penting saya didinya gitu karena memang untuk saya unggul gitu aya beberapa orang yang ikut di seni memang pelatih seninya ada 3 kan ada yang tari ada yang vokal gitu ya saya kayak itu karena belum berani bikin sendiri gitu kan jadi akhirnya ke rumah yuk bikin ya anak-anak mah ada bikin foto anak-anak jadi itu hasil dari Bogor di mana kalau misalkan ada yang lihat orang Bogor nih kira-kira aduh aku pengen gimana gitu ya daftarnya kemana terus alamatnya di mana di Bogor yang lebih terkenal mah di Lido oke Cigomong sih sebetulnya Cigomong tapi di Lido itu yang kita lebih terkenal sama Lido gitu kan karena perbatasan Bogor Sukabumi gitu Lido karena SPN gitu kan SPN Lido BNN juga terkenalnya gitu sih sebetulnya jadi di Cigombong kalau Sanggar sih dicariin gitu itu tetangga gitu kecamatan tetangga seperti di Sumedang mah nah di situ yang Raja tuan jauh-jauh tuh ya pasien tinggal lindung gitu lah istilahnya ya itu pasien kene jadi pasien kene pasien Cimalaka pasien Conggeang gitu ke tetangga kecamatan gitu jadi daerah lingkup eta kene gitu itu jadi hasil di Cigombongnya misalkan mau daftar sanggar Bumi Sampur di Cigombong Caringin Kabupaten Bogor oke nanti kontaknya ada di deskripsi boleh langsung aja check this out sama Instagramnya juga oke ada lagi kira-kira suatu penghasilan atau apa sih yang dihasilkan pencapaian gitu pencapaian seperti itu ya itulah kemudian ya anak-anak gitu ya yang saya puas deh saya bisa ngelihat anak-anak dari sanggar ikut lomba terus jadi pengisi acara itu sih yang bikin saya terharu teh gitu dulu mas saya gitu ya yang lihat gitu kan saya anu nabeh gitu urang udah diberi nasi kotak gitu akhirnya mau orang duit nah nasi kotak nama ya balik tidak semua juga pasti memang uang itu tidak dibawa mati tapi kita masih hidup masih membutuhkannya ya gitu ya balik lagi gitu kan memang hobi yang menghasilkan uang banyak apa yang kita dapat dari bisnis gitu kan tapi tidak terlepas saya juga tidak meninggalkan ilmu pokok ya ketika saya kuliah di kampus jurusan matematika itu juga kepake lises apalagi gitu. Karena apapun juga yang dilihat bukan saja matematikanya tapi karena seni karena memang seni lah kan pusat budaya Sunda klaim diri sebagai wisata budaya Sunda era jadinya orang Sunda tidak bisa karena seni karena sehari untuk kurang ya jadi nah kalau misalkan dari saudara Uru dari 2016 aku ada lulus sama pencapaian sampai sekarang gitu kan kira-kira apa pencapaian sampai sekarang ya masih tetap di
bisa nyium kopi hidung itu dikucek ke Minum paramek gitu, minum paramek dengan pakai cahaya. kayak gitu. Muka kuaci pakai bujal gitu kan. Jadi intinya ya sama sih, masih satu profesi lah. Oh, juga cuman di olahraga. Padahal guru olahraga beda Sama kan jurusan saya PJKR itu juga ya. Oh, PJKR kata. PJKR singkatan. Iya. PJKR Setelah saya masuk ke Lises ya, keluar dari Lises PJKR saya menjadi pendidikan jadi Pongan Kendang Rampak. Tetaplah pas pengibaran bendera di sekolah. Ya kan tetap kenaikan kelas juga ada upacara adat pada kebetulan saya dibawa naungan Kementerian Agama di Aliyah. Saya bikin upacara adat Islami, upacara adat Islami. Kemudian tak lupa juga selalu bersama ya pas launching ditemani oleh Hari sebagai sulingis. Sulingis. Di situ kan namanya honorer ya kan? Yes, Honorer saya pas masuk cuma dikasih 6 jam, baru 6 jam. Dikali 20.000. 120.000. Sebulan. 120.000. Perlu diperhatikan. 120.000. Oh, berarti ya teh acan ongkos angkot di nyantungkan Cimalaka. Acan kudu acan ngasih padang berarti. Makanya awal guru honorer teh memang masih harus diperhatikan gitu. Tapi saya juga tidak menyalahkan pemerintah ya, karena pemerintah juga banyak dia kenal aja jauhnya. Jadi orang emang kesalamatkan ilmu pilih saya. Kayak kelalihan dirinya jadi di samping jadi saling pakai ini ada kuping tapi terkompaknya dalam arti ya. Emang sekolah jurusan olahraga, tapi pas pengembangan diri ikut-ikutan Lises, keluar di Lises bikin suatu garapan upacara adat Islami. Ya, ada saya berlaranya. Nah, itu teh bukan satu sekolah loh. Soalnya orangnya ngilu bukan satu sekolah. Upacara adatnya apa sekolah? Pas Apa itu pencapaian pas sekolah itu ada? Menang kendang. Nah, Bisa kamu di kendang. bisa lama kendang sok pinjem Pinjam. karuan KM. Namun itu kasih Bapak bapak. kan Udah kasih bapak itu nyulik banget. Timnya ilmu tulisan yang itu nambahan jam. Ah, Jadi negara seni budaya. seberapa jam? Seni budaya ayeuna 2 dikali 7 14 jam. semua Wah. 10 sampai 12. Berarti Jadi pinuh kan aja. dulu kayak seni budaya daripada PJKP. Nah, itu mungkin yang tadi ditanyakan titik pencapaian Ya. bisa naon berarti Gitu ya. bisa membangkit ilmu diri Tapi sampai saat ini mah kita teh baru segitu, tapi insya Allah ya mudah-mudahan Iya. bisa didoakan lah gitu. Saling mendoakan. Terus- Boleh om? Nah, ini kan ayat apa itu? Sebelum aku udahlah cuma itu ada Ya mungkin titik pencapaiannya tadi kan jadi suatu Oh. penambahan jam. Terus bisa bikin suatu garapan-garapan di berbagai sekolah. Terus nah ini yang terakhir paling edan ya. Emang ini dipikirkan sebelumnya. Sebelum kita lulus kita memikirkan oke, setelah keluar bisnis mau kemana nih? Nah, itu. kemana nih? nah itu. Sekarang kita udah nyaman lah. Yes. Jadi bisnis karena kita ya bisa disebut terkenal, gitu kan dikenal orang. Aduh famous. Nah, dikenal orang karena bisnis gitu. Bahkan dulu kan mau bikin iblis ya. Wah, bener. Iya, titik pencapaian pisan. Pencapaian Jadi- pertama keluar itu bikin iblis. Oh, iblis kan, nggak jadi iblis kan? Bener, satu orang sok iya. Saya jika Tuhan aja ngikut makhluk. Sudah makhluk. Ternyata iblis adalah Induk besar Lises. Aduh, Iya, cekang. Besar itu. Lises. Ya, emang junior kan menanyakan gitu kan. Naon aya iblis, induk besar Lises. Aya iblis teh gimana ngahasut. Nah, urang ngahasut adik-adik urang awalnya ya. Kan sekarang kan usum viral. Yes. Sangat berbahaya sekali. Jadi iblis. Baru iblis. Ya, ini Yo, sekte penyembah dajjal. Illuminati. Wah, gila lu ngaku iblis. Premisol kan itu harus bahaya deh. Premas. Jadi untuk mengantisipasi kita tetap berumah ya. Output lah. Yes. Di luar setelah Lises
juga ya bikin perlu lah sarada. Nah, iya channel itu ya. Sarada itu pencapaian ketika ditanya titik pencapaian setelah riset channel iya. Sarada teh naon sarada teh cenah? Sarada tilu. Ingat tentunya ada nu penting mah intinya mah pada bisarada gitu lah. Soaan. Jadi kenapa? Lamun mau mah tetap menggaung ya gitu nya. Lamun goong ya terus tetap digoongkeun, kenal terus disarada. Jadi intinya menurut sarada teh sarasa sadara. Oke, bisa. Udah anak pedangnya. Urang teh masih turunan nanti kayak aya satu pembahasan orang ngajian naon sih sarada eta aya lebih jauh secara aing ada sarada anjir sarada mah aduh khusus ya kieu eta mah Lis mana diajak ya orang dia jadi aja tapi mana pindah ke Supreme tapi aing nyaingan sarada aing tetap Haris juga sebelum member sarada juga gitu kan cuman LDR kadang urus sok ngirimkeun maneh lagi gitaran main kenangan panjulingankeun Riz ini kenangan sulingan kenangan sulingan ya kata sih berarti 1 titik bagus banget cenah gitu bisa mati keanggangan daun puspa bagus banget anjir. Oke. Guys, berarti ya apalagi berapa? Mun orang 2016 sampai 2000 ayeuna 2020 dan 2000 berikutnya titik pencapaian naonnya banyak sih sebenarnya orang bisa kuliah deui karena iya anjing mah aing cemburu siapa kuliah di S2 anjir orang kuliah di S2 tapi tarik sok ayo berikan intinya akhirnya orang nulis tesis dan nulis tesis teh bahas riset asli nggak bahas riset tentang kumaha caranya pemasaran karena orang itu udah manajemen pemasaran jadi bagaimana output dari riset nah agar supaya si riset itu tetap eksis dan outputnya juga menghasilkan suatu produk. Nah, pas guru bikin, ayolah orang edankeun, orang ngajian grup nu bener-bener emang profesional ya disebutnya di luar riset, bukan di luar sih dalam artian turunan dari riset. Orang hayu pisan gitu kan sampai bikin beberapa logo dan pokoknya mah semua marketing dijalankan intinya gitu. Titik pencapaiannya sama sih, lebih ke bikin output dari riset itu tetap bikin sarada. Terus selama misalkan secara dari 2016, 2017 udah kan gawe di Green School. Dulu itu dari international Green School jadi guru matematika, jadi paling tinggi itu wakil kepala sekolah dulu. Tapi orang keluar demi awan demi riset. Ya, bukan artiannya keluar dan riset saya penting riset bisa gitu kan. Tapi emang ada suatu pencapaian yang harus aku capai waktu itu gitu kan. Nah gitu, jadi setinggi jabatan wakil kepala sekolah juga ditinggalkan. Terus outputnya pas di Green School juga teman-teman ini juga diajak pas ada graduation, lur aya proyek ya gitu kan, naon graduation musik naon yes, tapi hanya etnik siap sih lanjut. Terus pencapaian berikutnya ya ini sarada. Jadi benar-benar ini akan lebih profesional lagi gitu kan, lebih profesional lagi, bukan sekedar grup nyampen harian kumpulan ngajiin produk dijual murah begitu gitu, tapi emang benar-benar profesional dibutuhkan untuk suatu kebutuhan yang profesional juga. Eta titik pencapaian nama itu kreatif. Nah, kalau itu jawab ayo nanya deh, kumaha? Jawab. Aya, ieu dari Silpi. Assalamualaikum. Kamu gue ya. Ada pertanyaan dari Silpi. Bagaimana kakak-kakak sini, bagaimana jika ada grup di dalam grup? Ingat ya, jika ada grup di dalam grup, hal apa yang pertama dan paling utama Aceh lakukan
Dan mungkinkah itu salah satu penyebab perpecahan antar kaki? Tolong mehen. Oke. Mungkin bisa jadi kalau misalkan ada grup di dalam grup istilahnya negara di jero negara bisa saja itu tuh jadi apa ya, jadi maksudnya jadi penyebab perpecahan penyebab permasalahan. Yes. Karena ada kecemburuan, tidak dilibatkan, tidak merasa dipentingkan dia gitu kan. Kalau misalkan ada grup di dalam grup pasti ada sesuatu yang disembunyikan gitu, tapi hanya beberapa orang yang tahu gitu kan, sehingga itu jadi rahasia. Aku makan bukan oke kangseuh pasti kaambeul eta nu bakal jadi masalah. Naon solusina? Nah, jadi itu jawabannya benar ya. Bisa jadi. Betul lah, nanti untuk solusi. Kira-kira seperti apa? Ya tergantung kembali lagi kepada permasalahan. Oke. Meskipun ada grup di dalam grup, tapi di dalam hal positif. Contohnya rumah misi ambigu itu rumah itu. Jadi bisa dikatakan divisi lah. Divisi. Oke. Ada musik dari bisa gitu. Kalau dari positif dulu kan bikinnya grup dalam grup gitu, gunanya untuk mengasah skill hingga akhirnya mengeluarkan atau outputnya mengeluarkan jati diri. Karena tidak ada rasa cemburu. Tidak ada mungkin rasa cemburu dari positif. Mungkin yang di sini geng-gengan mungkinnya, viralnya. Ini maksudnya ya tak. Kalau kita bisa jadi ya. Kalau melalui eta, ya emang sudah menjadi urusan sendiri, dalam memilih mungkinnya itu. Kalau kita masih ada perbedaan, ya mungkin pasti ada grup di dalam grup. Tapi gimana caranya supaya sekarang kita masuk ke solusinya atau sebelum ke caranya juga. Contohlah saya 2014 sampai 2020 berapa tahun kan? Nah, tahun saya nggak punya grup lain, berarti saya nggak punya grup di dalam grup. Ya grup MPI mah. Tidak punya grup lagi selain Bukaiblis. Jadi kembali lagi kepada diri kita, grup di dalam grup itu yang seperti apa. Kalau misalkan negatif buang lah. Ning hapus we. Jadi kadang kita suka baperan sebenarnya itu bang. Ini masalah emang berbahaya. Kau ngijian kira masalahnya. Mending kita terbuka dan nawan ge. Coba orang oge lamun aya masalah geulah ka jelema belum juga intinya geus puas mah. Geus kayak cager deui. Ai solusina. Ya tah. Solusina mah beundukeun we geus ka hiji hapus grupna. Tok aya grupnya nya geus tengah hiji we geus hiji grup eta. Jadikeun kabeh teh dilibatkeun setiap masalah. Nah, jadi intinya untuk teman kita Silvi, adik kita Silvi nih. Solusinya sebenarnya kalau misalkan ada masalah ya langsung aja gitu kan, rundingkan namanya. Terus kamu juga atau teman-teman bisnis juga harus jadi apa sih maksudnya berubah gitu. Jadi jangan ada yang ngomong gitu kan, tapi harus berubah. Yuk kita kalau misalkan ada masalah, yuk bareng-bareng apa sih yang harus diselesaikan, kecuali masalah pribadinya ya, kamu bawa dia sumber bawa organisasi. Kalau misalkan untuk masalah organisasi ya harus berunding seperti itu. Aya naon pokoknya libatkeun. Kayak dia. Kalau bicara ya bicara gambaran mungkinnya gambaran yang harus diaplikasikan untuk mengatasi itu kan lalaki mah rokok, kopi enggak, mau mungkin grup-grupan gitu kan, kopi bareng, apa bareng, mungkin metode-metode apa, nu kudu dipaskeun di nu istri atau perempuan mungkin. Nyeblak bareng. Kan identiknya wanita kalau jakieu cenah makan lah. Ayo lah bakso gitu kan, tinggal mau latihan bawa nasi timbel misalkan. Oh bener, pas orang bawa kan sariung putih kreseknya gini kan itu habis bawa krisis chemistry ada lawan kayak chemistry sih tidak dapat karena memang masih jarang bertemu, jarang melibatkan. Cek saya salah satu apa ya penyebab kita bisa bersatu teh hal kecil we dilibatkan. Nah gitu. Hal kecil we
istilahnya naon berarti meskipun eta di luar lises tapi dilibatkan teh misalkan teh kumanya teh ieu nya misalkan teh kitu nya aya urang itu tiasa ieu dilibatkan contoh kan kita teh kan dari berbagai macam prodinya jadi beda-beda prodi gitu kan beda jurusan gitu kan ketika tapi tidak menutupi gitu kan yang jurusan matematika bukan tidak ada gitu bahasa Indonesia ada mata kuliah ada bahasa Indonesia ada ya gitu ketika ada hal kecil ya kak di bahasa Indonesia misalnya yang berbahasa kumaha misalnya nah itu dilibatkan saya karena saya ini dulu banget pas itu gitu. Jadi hal lagi dilibatkan apalagi tentang lises ulah nepikeun ka asa aing bisa naon bisa menyelesaikan sendiri gitu jadi nyieun grup orang-orang terpilih gitunya yuk kita orang mau rubah grup mau karubah ini bisa rubah tapi jadi reject jadi rusak jadi kakak rusak bener nah akhirnya ya anu niatna ari ka bener lises kakak jadi hancur gara-gara eta juga ada pertanyaan aduh ini mah dari dia mantan ketua siapa Widi ada sama ini masalah apa ya pertanyaannya udah kawin aja siapa teh guys di lises sudah pasti banyak sekali cobaan dan ujian baik itu dari orang dalam maupun dari orang luar apakah ujian yang terberat menurut Acep dan apa akhirnya bisa terlewati dan tetap bertahan apa rasanya ujian pernah dilewati ku orang dari orang luar enggak orang dalam ujian nasional orang dalam ya ujian harusnya contoh kurangnya kita tadi bisa jawaban ke sebenarnya jawaban nanti yang saya gitu sebenarnya tadi oke gitu kan balikan dulu ya sebenarnya gitu biar tadi diri banyak 1 menit ke belakang aja ada sih ya dari dalam ya tadi beda garapan lah beda warna terus beda pemikiran beda orang orang iya kudu kadidola iya tapi ngeunah kadidola pas seperti itu cek urang oge da dina organisasi mah loba hulu beda-beda jelema teh aya warnana aya jelema rasa si Restu aya jelema rasa Haris aya jelema rasa Uru rasa Andriana rasa Tami rasa Sari teh Widi aya rasa Dwipa Poni sadayananya Uji anjing ya pokoknya beda-beda lah manusia itu punya warna kita teh justru diciptakan berbeda teh anjing Islam teh untuk bisa saling mengenal gitu istilahnya nah di ayat organisasi itu justru untuk mempersatukan perbedaan ayat masalah-masalah pasti di dalam nah itu pasti kalau di luar kira-kira apa kumaha cara menyelesaikan itu dia nggak itulah cara menyelesaikan dan angge sorangan asal ngomong nah oke ngomong yes bahasa di luar kira-kira lu pernah catering aja pernah catering tetangga ya Uru oh yes jadi kurang teh tahun sabar Haris 2015 geus terus ketit nah ya pokoknya mah sama ya kita ada sesuatu yang dari 2014 kan sebenarnya untung baheula mah can aya UU teh geus nya geus sih mulai aya UU teh aya jadi dari luar kerja ada sih misalkan yang nyeri berapa kah atau misalkan ngomongkan karena mungkin sirik lah atau apalah gitu ya ada kepentingan khusus termasuk dari dari ketika kita bikin acara di ayam masalah banyak sih gitu kan bikin acara itu purwadaksi gitu kan ada masalah pasti aja sih cara melewati nama orang tetap fokus ke tujuan utama orang kan gitu ya intinya kan istilah mah anjir lah mencet peribahasa Indonesia semakin tinggi pohon semakin besar angin yang menerpa ini sistem itu beda tugas budak TK jeung budak SMA mah tugasna ge beda geus berat gitu artinya lebih luhur gitu deui di jero justru lebih berat mah sebenarnya lain masalah di luar tapi masalah di jero dari di luar orang bisa bersatu ngalawanannya tapi lamun di jero wah itu susah hancur nah di koordinasi organisasi itu justru lain diserangku betul organisasi lain gitu. Sekarang segmen terakhir closing statement kira-kira apa sih closing statement dari Acep gitu?
untuk ya untuk khususnya untuk anggota reses closing statementnya apa kira-kira dari paling kiri dulu aja paling tua Kemana? closing statement gitu kan, jadi harapan untuk adik-adiknya atau misalkan apa gitu kan, lebih ke closing statement. Iya, berarti harapan setiap pertanyaan atau setiap masalah yang tadi ditanyakan bisa terselesaikan, kemudian solusi-solusi tadi bisa diaplikasikan lah. Egois boleh, cuma jangan terlalu egois lah. Itu dalam arti ketika kita punya pendapat, orang lain punya pendapat, kita harus bisa saling menghargai. Terus